Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Kusnanda, NPM 1935165161176. Saya akan menjelaskan beberapa teori. Pertama yang akan saya jelaskan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dallas Taylor. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Altman dan Taylor membahas tentang bagaimana perkembangan kedekatan dalam suatu hubungan. Menurut mereka, pada dasarnya kita akan mampu untuk berdekatan dengan seorang yang lainnya sejauh kita mampu melalui proses seperti gradual and orderly fashion from superficial to intimate level of change as a function of both immediate and forecast outcomes. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Seperti George Homans memandang teori pertukaran sosial dari sudut pandang sosiologi menurutnya. Yang dimaksud dengan pertukaran sosial adalah pertukaran kegiatan antara dua orang, baik dapat dihitung ataupun tidak, dan kurangnya lebih menguntungkan atau merugikan. Homans menitik beratkan pada perilaku individu dalam interaksi dengan orang lain. Homans memusatkan studinya pada pertukaran diadik. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dialektikal rasional interpersonal. Itu adalah sebuah konsep dalam teori komunikasi. Konsep ini bisa ditafsirkan sebagai simpul kontradiksi dalam hubungan pribadi ataupun interaksi terus-menerus antara kebalikan atau kecenderungan untuk menentang teori ini. Pertama ini diusulkan masing-masing oleh Leslie Baxter dan W.K. Rawlins pada tahun 1988, mendefinisikan pola komunikasi antara mitra hubungan sebagai akibat dari ketegangan dialektis endemik yang menyatakan bahwa hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seorang mencoba memaksakan keinginan suatu terhadap yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori interpersonal deception. Teori interpersonal deception. Teori ini menjelaskan adanya isi-isi pesan yang tidak pasti atau adanya suatu muslihat yang dilakukan oleh pengiriman pesan kepada penerima pesan yang di dalamnya juga mengandung kebohongan. Teori ini bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri atau untuk menjaga nama baik. Dan apabila kita melakukan kebohongan yang terlalu banyak, maka akan terjadi kebocoran yang akan terlihat pada perilaku nonverbal kita. Nah, seperti halnya dalam teori kebohongan antar pribadi dari David Buller dan Judith Burgon, yaitu bahwasannya seseorang terkadang melakukan kebohongan. Bohong merupakan manipulasi dari sebuah informasi. Dalam teori ini bahwa apa yang disampaikan oleh pembohong terlihat berubah-ubah, tidak konsisten, dan pesannya tidak pasti. Apabila kita bohong sudah terlalu banyak, maka akan terjadi kebocoran atau layaknya kebocoran ini akan tampak pada perilaku nonverbal. Bahkan ada yang bilang, sekalipun mulut kita diam, terkadang mata kita mampu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang kita tutupi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan yang tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan sering kali ambigu. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Perubahan tak terduga yang akan terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan
Nah, teori ini mengintegrasikan kejadian-kejadian khusus dari komunikasi nonverbal, yaitu ruang personal dan harapan yang akan jarak ketika perbincangan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian dipopulerkan oleh Charles Burger serta Richard Charles pada tahun 1975. Burger serta Charles melaporkan kalau komunikasi ialah perlengkapan buat kurangnya ketidakpastian seorang paling utama untuk orang-orang yang belum seilih memahami satu sama lain. Sehingga dikala ketidakpastian itu menurun, maka hendaknya terbentuk atmosfer yang kondusif buat pengembangan ikatan interpersonal. Terhadap dua tipe ketidakpastian yang bisa jadi dialami seorang ialah ketidakpastian kognitif atau kognitif atau cognitive uncertainty, serta ketidakpastian sikap atau behavioral uncertainty. Nah, sekian dari pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.